selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Suara Penyuluh pagi hari ini merupakan hasil kerjasama Radio Betani FM dengan Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami, boleh memberkati setiap kami Tuhan. Dan hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, hamba mohon kepadamu Tuhan, perlengkapi hamba dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus boleh memenuhi hati Bapak Ibu dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema diperintahkan untuk memultiplikasi kebaikan. Diperintahkan untuk memultiplikasi kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dunia saat ini seringkali dipenuhi dengan kebencian, kejahatan, fitnah, egoisme, dan kepentingan diri sendiri. Tidak sedikit orang yang memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun sebagai murid Kristus, kita harus berani tampil beda. Sebagai murid Kristus, kita menerima perintah yang berbeda. Sehingga pada pagi hari ini, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan diperintahkan untuk memultiplikasi kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan itu bukan pilihan, tetapi perintah. Sebagai murid Kristus, kita tidak dipanggil untuk menjadi orang baik saja, tetapi kita diperintahkan untuk memultiplikasi kebaikan. Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Memultiplikasi artinya bukan berhenti di kita saja. Kebaikan yang kita terima dari Tuhan Yesus Kristus seharusnya diteruskan, dilipat gandakan sampai menyentuh orang lain. Firman Tuhan tidak hanya berkata, berbuatlah baik. Tetapi firman Tuhan mendorong kita untuk terus berbuat baik dan tidak menjadi lelah. Artinya adalah kebaikan itu bukan tindakan sesekali, tetapi kebaikan harus menjadi gaya hidup orang Kristen.
Kebaikan harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Kebaikan memiliki sifat yang unik, di mana ketika kebaikan itu dibagikan, ia tidak akan pernah berkurang. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita membagikan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan bertambah semakin banyak. Contohnya, senyuman yang tulus dapat melahirkan senyuman yang lain. Pertolongan kecil dapat menggerakkan orang lain untuk menolong sesamanya. Pengampunan dapat memutus rantai kebencian yang sudah berlangsung lama. Inilah yang dimaksud dengan memultiplikasi kebaikan. Tuhan ingin setiap anak-anaknya menjadi benih yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Satu tindakan kasih dapat mengubah satu keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini adalah, mengapa kebaikan harus dimultiplikasi? Mengapa kebaikan harus dimultiplikasi? Setidaknya ada 3 alasan mengapa kebaikan itu harus dimultiplikasi atau dilipat gandakan. Alasan yang pertama adalah karena kita sudah menerima kebaikan itu terlebih dulu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebaikan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah habis. Pengampunan, pemeliharaan, kasih, dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak akan pernah habis. Kalau bendungan hanya menampung tanpa mengalirkan, airnya akan meluap dan menjadi rusak. Begitu juga kasih Tuhan harus dialirkan secara terus-menerus. Alasan yang kedua, karena dunia sedang kekurangan kebaikan. Di tengah berita buruk, persaingan, dan luka batin, satu tindakan kebaikan kecil bisa jadi terang yang menuntun orang lain kepada Kristus. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan alasan yang ketiga, mengapa kebaikan harus dimultiplikasikan adalah karena ada tuaian yang sedang menanti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini banyak jiwa-jiwa yang merindukan uluran kasih kita. Banyak tuaian-tuaian yang siap untuk dituai. Dan kitalah anak-anak Tuhan yang diutus Tuhan untuk menuai tuaian itu, menaburkan benih kebaikan kepada mereka. Oleh karena itu Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita, jangan jemu berbuat baik. Mungkin kita tidak melihat hasilnya saat ini, tetapi Tuhan sedang menumbuhkan benih itu. Karena itu mari kita memultiplikasikan kebaikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengetahui alasan kita memultiplikasi kebaikan, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kita memultiplikasi kebaikan? Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memultiplikasikan kebaikan bisa kita mulai dari hal-hal yang terkecil. Dari hal-hal yang terkecil dan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Misalnya di rumah kita bisa menjadi pendengar yang baik. Kita bisa membantu tanpa disuruh. Kita bisa mengampuni lebih cepat tanpa menunggu orang lain meminta maaf. Di tempat kerja misalnya, atau di sekolah, kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, tidak ikut-ikutan bergosip, dan bersedia untuk menolong rekan atau teman yang sedang menghadapi kesulitan. Atau di tengah-tengah komunitas kita berada, kita bisa membagikan berkat, waktu, tenaga,
pikiran, dan yang terutama adalah kita bisa membagikan kabar baik tentang Injil Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang dimultiplikasi itu seperti 5 roti dan 2 ikan. Dari tangan kita, Tuhan Yesus yang melipat gandakannya. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, tugas kita adalah menaburkan kebaikan. Sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kita telah menerima kebaikan. Dan tiba saatnya bagi kita untuk memultiplikasi kebaikan itu. Oleh karena itu, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri perenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang menjadi sumber kebaikan dalam hidup kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami tentang perintah-Mu agar kami sebagai umat percaya memultiplikasi kebaikan. Tuhan, tolong mampukan kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa yang menikmati kebaikan kami. Banyak jiwa-jiwa yang merasa diberkati. Banyak orang-orang yang menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan berjumpa kembali dalam acara yang sama di lain kesempatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.